Shalom, Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kristia Natalia Para, kelas C semester 4, NIM 102 2022 0133. Pengertian perkembangan anak usia dini adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur, dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan anak usia dini merupakan proses perubahan yang berkesinambungan secara progresif dari masa kelahiran sampai usia 8 tahun. Pengertian perkembangan sosial anak usia dini adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Kemampuan sosial merupakan kecakapan seorang anak yang merespon dan mengikat perasaan positif dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk menarik perhatian mereka. Perkembangan emosional merupakan proses yang terjadi secara bertahap. Emosi yang kompleks seperti berkembang dari emosi yang lebih sederhana. Pengertian perkembangan emosional anak usia dini, emosi berasal dari bahasa Latin atau motore, adalah suatu kondisi bergerak untuk berbuat. Dengan demikian, emosi memiliki beberapa komponen gerak untuk bertindak, menghayati perasaan yang bersifat subjektif. Emosi merupakan perasaan atau afeksi yang timbul ketika sedang berada dalam suatu keadaan atau interaksi. Tahap perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Yang pertama, percaya versus tidak percaya. Yang kedua, otonomi versus malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat, tekun versus rasa rendah. Teori bermain Millard-Parton. Tahap perkembangan bermain yang mencerminkan tingkat perkembangan sosial. Ada play, solidar play, bermain sendiri. Ada pengamat. Yang ketiga, bermain asosiatif, kooperatif play, atau bermain bersama. Yang selanjutnya, teori perkembangan emosi. Teori perkembangan emosi, dua faktor, ada yang menurut Skater dan Singers, bahwa ketika seorang menghadapi kejadian yang membangkitkan emosi, umumnya dia mengalami fisiologis dan tidak jelas. Teori James Lake adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. Selanjutnya, teori perkembangan emosi, teori emergensi Cannon, menyebutkan fungsi sebagai pengalaman subjektif psikologi timbul bersama-sama dalam reaksi. Hati berdebar, tekanan darah naik. Perkembangan emosi dan kaitannya dengan otak. Perkembangan otak setelah lahir berkaitan erat dengan perubahan kehidupan emosional. Proses dua arah pengalaman emosional bukan saja perkembangan otak, tapi juga pengaruh jangka panjang terhadap struktur otak. Bayi yang baru lahir hanya memiliki sedikit kesadaran serta sangat mudah terstimulasi oleh suara, cahaya, dan sumber rangsangan sensori. Perkembangan emosi dan kaitannya dengan otak. Terdapat 4 peralihan pada organisasi otak yang berhubungan dengan perubahan pada pengolahan emosional. Yang pertama, pada usia 3 bulan, korteks seberum mulai berfungsi, membuat persepsi kognitif berfungsi. Yang kedua, usia 9 atau 10 bulan, lobus frontal mulai berinteraksi dengan sistem limbik. Yang ketiga, pada usia 2 tahun, bayi mengembangkan mawas diri, emosi kesadaran diri. Dan yang keempat, usia 3 tahun, perubahan hormonal pada sistem saraf otonomik muncul. Perbedaan emosi pada masa 3 tahun. Yang pertama, emosi primer atau dasar pada 6 bulan pertama. Yang kedua, emosi kesadaran diri seperti malu, empati, dan iri. Yang ketiga, emosi evaluasi diri berupa rasa bangga, bersalah, dan malu.
Amigdala adalah sekelompok sel yang berbentuk seperti kacang almond yang tertumpu di batang otak. Amigdala merupakan gudang ingatan seperti emosi, rasa sedih, kasih sayang. Peran amigdala menjelaskan mengapa emosi mengalahkan rasio. Contoh-contoh yang terjadi dalam keseharian anak-anak dapat kita jumpai seperti anak lupa menaruh buku dalam tas sehingga ingatannya kurang mampu dicontohi. Mengapa si kecil terus memukuli dan menendang sekuat tenaga walaupun ia tahu tindakannya salah? Jawabannya, ketika ia sedang ketakutan melihat adegan film di depannya, sang paman menggendongnya. Peristiwa semacam itu terjadi karena amigdala mampu mengambil alih ketika tindakan sewaktu otak masih menyusun keputusan. Fenomena tersebut dapat disebabkan karena adanya pembajakan. Emosi yang cenderung terjadi pada orang yang memiliki kecerdasan emosi rendah. Sebagian pakar menyebutkan mereka dirakit dalam suasana tegang. Kondisi kemudian menghambat mekanisme normal, memudahkan terjadinya mekanisme pembajakan emosi. Contoh lainnya ialah anak yang amigdalanya dibuang akan menjadi anak yang tidak mempunyai rasa takut atau marah, tak memiliki dorongan untuk bekerja sama. Ringkasan singkat menurut James, 4 langkah dalam proses terjadinya emosional. Yang pertama, kejadian itu dipahami. Yang kedua, impuls bergerak dari sistem saraf pusat ke otot kulit dan organ dalam. Yang kedua, sensasi yang disebabkan perubahan bagian tubuh tersebut yang disalurkan kembali ke otak. Keempat, impuls balik itu kemudian dipahami oleh otak dan setelah dikombinasikan dengan persepsi stimulus pertama. Jenis kegiatan bermain ini pada umumnya tampak pada anak usia 2 tahun dan juga dikenal oleh anak yang belum mengenal malu dan ragu-ragu, atau dengan istilah lainnya masih di lingkungan atau suasana baru, sehingga malu-malu atau ragu untuk ikut bermain hanya dimulai dengan mengamati teman-teman bermain, lalu mengikuti teman-teman dalam kegiatan atau bereksplorasi dengan teman.